Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada podcast kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah permasalahan yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Permasalahan besar yang berdampak kepada mental seseorang. Akhir-akhir ini, Indonesia sedang digemparkan permasalahan besar. Bukan permasalahan baru, tetapi baru-baru saja dikagetkan sudah banyak menjadi korban. Kekerasan seksual. Problematika sosial yang satu ini makin lama makin meningkat. Semakin banyak kasus muncul dari waktu ke waktu. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen-PPPA, pada tahun 2020, kekerasan seksual di Indonesia mencapai 7.191 kasus. Lalu, apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual? Menurut World Health Organization, kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban. Dari pengertian di atas dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan segala macam tindakan yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara paksa dan tanpa kemauan dari diri korban. Dari 7.191 kasus yang disampaikan oleh Kemen-PPPA, fakta yang terjadi pada kasus kekerasan seksual tersebut diantaranya adalah kasus berakhir tanpa penyelesaian. Berdasarkan laporan dari studi kuantitatif barometer kesetaraan gender bahwa 57% kasus kekerasan seksual berakhir tanpa penyelesaian. Sisanya 39,9% pelaku membayar ganti rugi material berupa uang, 26,2% pelaku menikahi korban, 23,8% berakhir secara damai dan kekeluargaan. Namun, hanya 19,2% saja yang berhasil menjerat pelaku secara hukum. Penyebab pelecehan dan kekerasan seksual bukan dari pakaian korban. Data survei dari Koalisi Ruang Republik Aman (KPPA) pada tahun 2009 yang melibatkan lebih 60.000 partisipan mengindikasikan korban pelecehan seksual dan kekerasan seksual tidak melulu karena pakaian yang digunakan. Data menunjukkan korban yang memakai hijab 17%, baju lengan panjang 16%, menggunakan rok dan celana panjang 18%, seragam sekolah 14%, dan 14% lainnya memakai baju longgar. Usia bukan patokan. Faktanya, yang menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual adalah wanita usia 70-an. Laki-laki bisa menjadi korban. Kasus Gilang Jarik atau korban dari selebritas terpidana tindak pidana asusila yang sempat dihukum 5 tahun penjara. Bahkan temuan KPAI di tahun 2018, kasus pelecehan dan kekerasan seksual di Indonesia sebanyak 122 kasus. Selanjutnya, pelaku bisa dari orang dekat dan dikenal. Jika melihat fakta-fakta di atas, Indonesia sudah berada dalam fase rape culture. Lalu, apa itu rape culture? Rape culture adalah ketika pelaku pemerkosaan dan pelecehan atau kekerasan seksual lainnya dianggap lumrah atau normal, yang wajar terjadi dan ditoleransi di media atau masyarakat. Istilah rape culture ditemukan dan diperkenalkan tahun 1970-an pada studi Amerika Serikat. Adapun contoh daripada rape culture yaitu rape culture tidak hanya dilakukan oleh pria, bahkan bisa dilakukan oleh wanita. Meskipun pada kenyataannya kebanyakan korban pelecehan dan kekerasan seksual adalah wanita. Victim blaming, menyalahkan korban atas kejadian yang menimpanya, misalnya dengan menuduh karena permasalahan bentuk tubuh atau perilaku korban. Lelucon atau ejekan yang mengarah pada topik seksual dan melibatkan orang lain tanpa konsen. Dan yang terakhir, meremehkan laporan berbagai bentuk pelecehan seksual serta tuduhan pemerkosaan.
Bahaya rape culture bagi korban. Yang pertama, dapat menyudutkan korban dan membuat korban ragu atau takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Yang kedua, berdampak pada mental korban dan korban akan semakin merasa tidak dapat sebebas pelaku. Sudah terbukti efek daripada rape culture di Indonesia yang dibiarkan begitu saja. Indonesia sekarang sudah mengalami sebuah peningkatan kekerasan dan pelecehan seksual yang kini sudah menjadi kejahatan seksual. Sudah saatnya Indonesia bangkit dari masalah tersebut. Upaya yang harus dilakukan oleh Indonesia dari rape culture adalah memberikan edukasi kepada sekitar, jadilah pendengar baik untuk korban, gunakan bahasa yang baik dan tidak merendahkan korban, berani untuk speak up ketika mendengar seseorang menyudutkan pelecehan seksual atau melakukan tuduhan semacamnya, dan pastikan korban aman dan bukan malah semakin terintimidasi dengan rape culture yang mungkin dilakukan sebagian orang terhadap dirinya. Dan menguatkan payung hukum untuk perlindungan korban kekerasan dan pelecehan seksual. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.